Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Susanto, selamat siang buat teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi dengan judul Peramalan dan Permintaan. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah baiknya saya izin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Jovan Giriwijaya dengan NIM F01129. Dan juga ada Lintang Inayah Kaurian dengan F0221146 dan ada Mela Yuliana dengan NIM F0221154, ada Muhammad Nur Rahmat Irfansyah dengan NIM F0221157 dan ada Muhammad Nawan Syarif dengan NIM F0221159. Oke, next. Baiklah, yang pertama yaitu peramalan dan permintaan. Pemodelan peramalan memiliki dua jenis model. Yang pertama yaitu struktural dan non-struktural. Model struktural menggambarkan hubungan antar variabel seperti persamaan permintaan, maskapai. Sementara itu, sedangkan model non-struktural melihat pola-pola dari waktu ke waktu, termasuk analisis deret waktu dan indikator-indikator leading seperti pasar saham yang bisa meramalkan perkembangan ekonomi di masa depan. Permintaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu permintaan bebas dan permintaan tidak bebas. Permintaan bebas atau independent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Kemudian untuk permintaan tidak bebas atau dependent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan dari peramalan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek atau short term menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Kemudian untuk jangka menengah atau medium term menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Dan yang terakhir, tujuan peramalan itu untuk jangka panjang atau long term yaitu merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Lalu di sini, next slide. Lalu di sini ada gambar kurva mengenai model deret waktu. Model deret waktu sendiri atau analisis deret waktu merupakan model peramalan yang paling sering digunakan. Proyeksi tren adalah cara memproyeksikan tren masa lalu dengan menempatkan garis lurus pada data baik secara visual maupun melalui analisis regresi. Pola dari kurva ini mengindikasikan bahwa data deret waktu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gambar di atas seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Pola deret waktu dapat digunakan menjadi 4, yaitu untuk garis tren. Garis tren sendiri kita bisa dilihat di gambarnya, yaitu berbentuk garis lurus yang warna biru. Garis tren sendiri adalah menunjukkan pergerakan yang stabil dari suatu variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, jumlah penduduk Indonesia bergerak naik dari tahun ke tahun dan sebaliknya. Kemudian garis siklus. Di gambar garis siklus sendiri dia berwarna hijau. Bisa kita lihat dia naik, naik lagi, turun lagi. Yang berbentuk siklus. Garis siklus sendiri menunjukkan tren yang terjadi secara periodik. Pertumbuhan ekonomi suatu negara mungkin akan mengalami kenaikan selama satu periode tertentu. Kemudian variasi musim. Variasi musim sendiri dia pada gambar garisnya terputus-putus. Bisa kita lihat garis warna hitam yang putus-putus. Variasi musim merupakan siklus terpendek yang tergantung pada waktu dalam satu tahun. Variasi musim menunjukkan fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun karena musim atau kebiasaan masyarakat. Misalnya turis yang hanya datang berpergian pada musim libur sekolah atau liburan kerja.
Kemudian garis fluktuasi random. Garis fluktuasi random digambar yang berwarna merah. Garisnya bergerak secara random. Garis ini merupakan variasi data deret waktu yang diakibatkan oleh faktor luar atau faktor random yang tidak bisa kita duga. Misalnya terjadinya peperangan atau hal lain yang tidak bisa kita duga. Misalnya juga seperti COVID. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik penghalusan. Teknik penghalusan merupakan teknik yang meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang halus saja. Teknik penghalusan digunakan apabila data deret waktu berubah secara acak. Bila data deret waktu bervariasi secara acak, maka kondisi di masa datang tidak dapat diproyeksikan dengan tepat. Dengan teknik penghalusan, variasi yang ada dihaluskan dan nilai di masa datang diperkirakan atas dasar nilai rata-rata dari beberapa observasi di masa lalu. Teknik penghalusan ini ada dua. Next slide. Yang pertama yaitu rata-rata bergerak atau moving average. Moving average merupakan nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu dalam periode tertentu seperti bulan, kuartal, tahun, dan sebagainya, sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam jumlah periode terdahulu. Semakin banyak periode yang digunakan dalam rata-rata bergerak, semakin besar efek penghalusan atau smoothing effect yang dihasilkan karena setiap observasi baru menerima bobot lebih kecil. Kemudian yang di sampingnya itu ada rumus untuk rata-rata bergerak. Lalu teknik penghalusan yang kedua yaitu penghalusan eksponensial. Ramalan adalah suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu periode T. Teknik eksponensial mengatasi kelemahan rata-rata yang bergerak yang memberi bobot yang sama pada semua observasi dalam menghitung rata-rata. Padahal mungkin observasi yang lebih gini adalah lebih penting karena lebih menunjukkan kondisi yang sekarang. Teknik eksponensial memberikan bobot lebih pada observasi yang terkini melalui rata-rata tertimbang. Next slide. Lalu selanjutnya ada model barometrik. Model barometrik digunakan untuk peramalan data deret waktu yang bersifat siklis pada tingkat kegiatan ekonomi atau siklus bisnis. Secara lebih khusus, metode barometrik ini digunakan untuk memperkirakan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam kegiatan ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis dengan menggunakan indeks dari indikator ekonomi. Oleh karena itu, metode ini mencoba mengidentifikasi indikator-indikator kunci dari variabel ekonomi yang memberi indikasi atau tanda terjadinya perkembangan ekonomi di masa datang. Kesulitan akan muncul ketika ada lebih dari satu indikator kunci dan indikator-indikator tersebut menunjukkan kondisi yang tidak sejalan atau bertentangan. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam peramalan barometrik. Yang pertama adalah indeks komposit, yaitu mencari rata-rata tertimbang dari beberapa indikator kunci menjadi satu indeks standar. Lalu ada yang cara kedua, yaitu indeks difusi, di mana indeks ditentukan berdasar presentasi terhadap keseluruhan indikator kunci yang muncul dalam suatu kurun waktu. Lalu yang selanjutnya ada model ekonometrik. Metode ekonometrik meramalkan dengan mengasumsikan bahwa faktor yang diperkirakan memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah penjualan, harga penjualan, dan tingkat promosi.
pada model ini untuk meramalkan permintaan tidak mempengaruhi antara lain. Yang pertama ada harga produk. Jika harga produk naik, maka permintaan naik. Lalu yang kedua ada saluran distribusi. Jika banyak saluran distribusi, maka permintaan naik. Lalu metode ekonometrik berbeda dengan model lainnya karena model ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kepentingan relatif dari berbagai macam determinan permintaan atau variabel ekonomi yang akan diramalkan. Di situ ada dua macam model ekonometri yang digunakan, yaitu yang pertama ada model persamaan tunggal. Dalam model persamaan tunggal hanya ada satu persamaan yang menunjukkan keterkaitan antara variabel bebas dan terikat. Lalu yang kedua adalah model persamaan ganda menggunakan lebih dari satu persamaan untuk meramalkan suatu variabel. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada cash. Departemen Pemasaran Klein Corporation dengan menggunakan analisis regresi memperkirakan fungsi permintaan perusahaan dan hasilnya adalah Q sama dengan min 104 min 2,1 P tambah 3,2 I tambah 1,5 A tambah 1,6 Z dan R kuadrat sama dengan 0,89. Next. Dan selanjutnya ada A menurut perangkat lunak statistik probabilitasnya adalah 0,005 bahwa T statistik untuk konvensian regresi A akan sama besar secara absolut seperti dalam kasus ini jika pada kenyataannya A tidak berpengaruh terhadap Q. Interpretasikan hasil ini. Jawabannya, hasil ini mengindikasikan bahwa dalam analisis regresi, koefisien regresi untuk variabel iklan A memiliki dampak yang signifikan pada jumlah permintaan produk Q. Probabilitas yang sangat rendah dalam kurung 0,005 mengidentifikasi bahwa hubungan antara A dan H tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki dasar yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengeluaran iklan perusahaan A memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap jumlah permintaan produk perusahaan H. Next. Selanjutnya, B, jika I sama dengan 5.000 dan A sama dengan 20 dan Z sama dengan 1.000, berapakah kurva permintaan Klein Corporation? Jawabannya, jumlah kurva permintaan Klein Corporation dapat dihitung dengan memasukkan nilai-nilai yang diberikan ke dalam persamaan regresi. Sama dengan Hi sama dengan 17.526 dikurangi 2,1 IP dikurangi 2, IP tambah 2, ditambah 3,2 dalam kurung 5.000 tambah 1,5 dalam kurung 20 tambah 1,6 dalam kurung 1.000 Q sama dengan 17.526 kurangi 10,5 ditambah 96 ditambah 30 ditambah 1.600. Q sama dengan 17.526 ditambah 1.696 dikurangin 10,5. Q sama dengan 18.222 dikurangin 10,5 P. Jadi kurva permintaan Klein Corporation adalah Q sama dengan 18.222 dikurangin
10,5 P. Next. Oke, selanjutnya ada case number C. Jika P sama dengan 500 dan kondisi pada bagian B berlaku, perkirakan jumlah permintaan produk klien corporation. Oke, karena sebelumnya kita udah mengetahui yaitu key-nya sama dengan 18.222 min 10,5 P. Nah, tinggal kita masukin aja nih P-nya 500 karena di sini kan dia mintanya 500. Nah, tinggal kita ganti aja P-nya jadi 500. Oke, langsung saja. Key sama dengan 18.222 dikurang 10,5 P. Q sama dengan 18.222 dikurang 10,5, P-nya dimasukin jadi 500, jadi dikali 500. Q sama dengan 18.222 dikurang 5.250, karena sebelumnya 10,5 sudah dikalikan 500, jadi hasilnya 5.250. Oke, jadi totalnya Q sama dengan 12.972. Jadi, jika harga produk P adalah 500, jumlah permintaan produk client corporation atau Q diperkirakan sekitar 12.972 ton. Oke, next slide. Oke, di sini ada D. Seberapa cocok persamaan regresi ini dengan data? Oke, jawabannya tingkat kecocokan goodness of fit dari persamaan regresi dapat diukur dengan menggunakan koefisien determinasi R-squared. Nilai R-squared menunjukkan seberapa besar variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Dalam hal ini dikatakan bahwa model tersebut menjelaskan 89% variasi di key. Ini menunjukkan bahwa persamaan regresi ini sangat cocok dengan data, karena sebagian besar variasi dalam permintaan produk Q dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model P, I, A, dan Z. Nilai R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa model ini adalah model yang baik untuk memprediksi permintaan produk perusahaan. Oke, next slide. Baik, terima kasih. Sepertinya kelompok 2 sudah selesai untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami jalankan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.